patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa Paling YouTube ini gimana kan? Tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita, manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa. Kau bisa runtuhkan jalan, temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Mana Bang? Mana Bang Ray? Nah itu di mana kan? Dia satu menjelasku akan tawar. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kaki, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Iya. Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut, tapi sungguh kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku,
kau takkan gelapkan apa. Kau bisa runtuhkan jalan, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasku akan tahu bahagia. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, dulu ya. jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Ini WA-nya Ada, langsung nambah. ada lah. Ini ya. Patahkan kaki. Boleh. Cuma aku di mana? Sini Bu. Bentar ya. Ya, Bu. Dulu. Tapi tak Sampun, Bu. Itu sobat servis itu udah. Apa sih? Ini Mbak Mungli, Bu. Yang ini di Mbak Pak Hari. Oh, di Pak Hari. Ini pun. bukan tanganku, tapi tak akan lama bisa melek hatiku, tapi tahu obat. Ini nak. Ini nak. Manusia kuat, Belum. jiwa-jiwa Ya, cuma coba. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa. Kau bisa jalan yang lain. Mikir tanya. Tanya apa sih? Aduh. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, bisa
patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa. Nanti kalau mau dimulai bilang ya, musiknya matikan. Tapi sungguh tak akan. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tak. Tes, suara saya terdengar? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan diiringi rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Jumat 7 Mei 2021 kita bisa melaksanakan sosialisasi SPEKMA program studi farmasi Unigiri. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigiri, Ibu Ayu Surya S. Nurse MPD. Yang saya hormati Ketua Program Studi Farmasi Unigiri, Ibu Nawafil Febriani MSI. Yang saya hormati pemateri nanti Ibu Ayu Surya S. MPD dan juga Ibu Febriani, serta para peserta yang saya banggakan. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta sosialisasi, perkenankan saya Romal Diana selaku MC untuk menyampaikan susunan acara sosialisasi SPEKMA pada hari ini. Susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanallah. Yang ketiga, sambutan dari Kaprodi Ilmu Farmasi Unigiri, Ibu Nawafil Febriani, MSI. Yang keempat, doa. Yang kelima, penyampaian materi oleh Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Ayu Surya S. Nurse MPD, dan juga Ibu Ketua Program Studi Farmasi Unigiri, Ibu Nawafil Febriani MSI. Kemudian pengisian form evaluasi, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta sosialisasi, sebelum memulai acara, saya akan membacakan tentang tertib dalam acara ini, yaitu yang pertama, bagi peserta yang masih Zoom, audio kalau bisa harus dalam keadaan di mute atau off, termasuk saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanallah. Namun untuk videonya harus dalam keadaan on. Jadi untuk absensi juga nanti kita lihat dari videonya. Jadi kita harapkan videonya dalam keadaan on dan audio dalam keadaan di mute atau off. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak bisa masuk ke ruang Zoom, silahkan mengikuti ke laman YouTube Unigiri TV. Yang ketiga, untuk pertanyaan nanti bisa di-share di kolom komentar Zoom atau komentar nama atau underscore kelas underscore pertanyaan. Kemudian yang keempat, link absensi akan di-share saat sesi diskusi. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke acara ini. Acara akan dimulai dengan marilah kita awali acara sosialisasi ini dengan membaca Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanallah. Peserta diharapkan tetap membiarkan audio dalam keadaan off dan video dalam keadaan on.
Kepada panitia dipersilahkan. Nggak masuk. Nggak masuk, Mbak. Nggak masuk, ya? Nggak masuk, Mbak. Mohon maaf untuk kesalahan teknisnya. Kita ulangi. Untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Soekarno. Panitia dipersilahkan. يلا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الهرمان انهضوا على الوطن يلا الوطن يلا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الهرمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul
wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua Program Studi Farmasi, Ibu Giri Bojonegoro. Kepada yang terhormat Ibu Nawafila Febriani, MSI, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Unugiri Bojonegoro beserta jajaran wareknya. Kemudian yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Ainul Zuriyah Eskep NSMPD. Yang terhormat Ibu Romadiana Kisna Saputri selaku Sekprodi Farmasi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, Tendik Farmasi dan Fakultas Ilmu Kesehatan serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, nikmat bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan nikmat-nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam adalah kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana nantinya syafaatnya akan selalu kita tunggu-tunggu di yaumil qiyamah. Teman-teman mahasiswa farmasi Unugiri Bojonegoro, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan SPEKMA, yaitu tentang prestasi-prestasi non-akademik yang akan teman-teman cari atau yang akan teman-teman sebentar, mohon maaf. Yang nantinya program ini akan teman-teman hadapi mulai dari semester ini sampai nanti teman-teman lulus ya. Nanti khusus yang semester 8 nanti gitu. Nanti teman-teman di semester 8 tetap harus mengikuti kegiatan ini yang nantinya akan kami masukkan ke dalam SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, teman-teman, untuk kegiatan ini adalah kegiatan yang datang dari Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Nurul Huda MHI, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, di mana nanti dalam kegiatan ini akan diakumulasi prestasi-prestasi non-akademik yang dapat diraih oleh mahasiswa, baik farmasi maupun pada umumnya, khususnya di Unugiri. Nah, dengan tujuan dari sini nanti teman-teman akan memiliki banyak sekali prestasi yang sudah diukur, yang sudah ada sertifikatnya. Nantinya di akhir perkuliahan atau di akhir kalian melakukan pembelajaran, sudah tidak lagi bingung apa saja yang harus kita masukkan ke dalam surat keterangan pendamping ijazah, begitu. Jadi tidak hanya prestasi yang akademik, yang non-akademik juga kita wadahi. Mungkin itu untuk sambutan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita dengar pemaparan khususnya dari Bu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Ya, mohon maaf, audio teman-teman bisa di-mute ya. Ya, nantinya akan dipaparkan oleh Ibu Dekan dan juga saya selaku Kaprodi agar bisa lebih jelas bagaimana nanti teman-teman mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nawafilah Hibriani atas sambutannya. Acara berikutnya adalah doa kepada yang terhormat Bapak Abdul Basit MPD, dipersilakan. Terima kasih waktunya. Semoga pada acara pagi ini kita semuanya dalam segmen 2021 ini semua dalam menjelaskannya nanti bisa dipahami, mudah dipahami. Jadi mohon nanti acara dari awal sampai terakhir sampai akhirnya acara ini disimak betul-betul bagaimana nanti program untuk segmen dari tugas itu. Itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين ومنا يمهم بالكثير وسيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال العظيم سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل ya Allah, dari awal sampai terakhir. Lagi Muhammad dalam acara ini, semoga dalam proses pertemuan ini dalam acara dalam kegiatan di proses ini kita bisa kesehatan ini berikan kelancaran dari kesana ke dunia kesana berikan kemudahan dalam menjalankan segala sesuatu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Abdul Basit MPD. Untuk acara selanjutnya mohon perhatian untuk semuanya. Video tetap dalam keadaan on dan juga audio kalau bisa dan harusnya tetap dalam keadaan on. Kita masuk ke acara inti yaitu sosialisasi SPEKMA atau Sistem Penilaian Ekstrakurikuler Mahasiswa. Mohon izin menyampaikan terlebih dahulu. Jadi untuk SPEKMA ini sebenarnya adalah salah satu sistem penilaian yang menjadi salah satu syarat UAS. Jadi diharapkan para peserta khususnya mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, dan juga tingkat 3 atau mahasiswa tingkat 2, 4, dan 6 untuk mendengarkan dengan baik karena nantinya SPEKMA ini atau sistem penilaian ekstrakurikuler mahasiswa merupakan syarat untuk mengikuti kelas. Acara selanjutnya materi tentang sosialisasi SPEKMA akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNEDI, Ibu Ainul Surya Eskopners MPD. Kepada Ibu Ainul Surya Eskopners MPD dipersilakan.
Sudah dengar? Ya, oke. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Rektor Wonogiri Bojonegoro, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor Wonogiri Bojonegoro, yang terhormat Ibu Nawafila Febriani selaku Kaprodi Farmasi Wonogiri Bojonegoro, yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi Farmasi Wonogiri Bojonegoro, yang terhormat rekan-rekan dari Tendik Fakultas Ilmu Kesehatan, yang terhormat rekan-rekan yang ada di laboratorium serta mahasiswa dan mahasiswiku yang selalu kami cintai dan sayangi. Mudah-mudahan kali ini di bulan suci ini kita selalu diberikan kekuatan, kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan barokahnya sehingga kita bisa menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawab kita, termasuk tanggung jawab di dunia pendidikan yang saat ini kita akan terus maju dan maju. Alhamdulillah kali ini kita ketemu di dalam acara sosialisasi tentang SPEKMA, yaitu Sistem Penilaian Ekstrakurikuler bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, di mana sistem ini kita launching hari ini, terutama adalah di Fakultas Ilmu Kesehatan. Sebetulnya ini juga program yang sangat baru sekali. Baru kurang lebih 1 minggu ini sudah diberikan oleh universitas kita, terutama di sini yang berperan adalah Bapak Wakil Rektor 3 di bidang kemahasiswaan, yang mana notabene SPEKMA ini bisa digunakan sebagai dorongan atau motivasi atau memacu semangat mahasiswa kita semuanya supaya memiliki prestasi terutama di bidang ekstrakurikuler yang nantinya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi bahwasanya nanti akan tertuang juga di dalam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah yang nantinya itu akan Anda dapatkan atau Anda butuhkan pada saat kelulusan nanti, yang nantinya kalian semuanya tidak lagi siap latih, tetapi mahasiswa kita atau alumni yang sudah menjadi lulusan kita terutama adalah prodi farmasi nanti akan siap pakai di dunia kerja. Mudah-mudahan dengan adanya SPEKMA ini nantinya akan bisa menjadi tolak ukur bagi kita, menjadi titik balik bahwasanya mahasiswa kita akan menuju mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang nantinya lulus dengan kualitas yang luar biasa yang nantinya bisa diterima oleh semua stakeholder, baik itu di wilayah regional Bojonegoro, Jawa Timur, ataukah nanti bisa nasional ataukah bahkan internasional. Dengan mulai saat ini ada beberapa kegiatan yang sudah diwajibkan, yang tadi juga sudah prolognya sudah disampaikan oleh Ibu Moderator bahwasanya untuk menjadi prasyarat kalian semuanya mahasiswa bisa melaksanakan ujian akhir semester itu harus mengumpulkan poin demi poin yang nantinya akan bisa kalian kumpulkan secara keseluruhan. Nanti ada beberapa sistem yang nantinya akan kita jelaskan juga bahwasanya akan terakumulasi di akhir kegiatan perkuliahan yang nantinya akan dijadikan syarat kalian bisa melaksanakan ujian akhir semester. Baik, kita mulai dulu, J. Mohon untuk share screen materi terlebih dahulu. Oke. Jadi SPEKMA sekali lagi sistem penilaian ekstrakurikuler mahasiswa.
Karena ini ada di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, tidak terlepas juga di Fakultas Ilmu Kesehatan, di mana di FIK atau Fakultas Ilmu Kesehatan sendiri menaungi prodi farmasi, tentunya bagi kalian terutama yang ada di prodi farmasi. Nah, sebetulnya ini berlaku untuk seluruh mahasiswa yang ada di Unugiri, namun bentuk sosialisasinya diserahkan ke setiap fakultas masing-masing. Jadi kali ini kita dari Fakultas Ilmu Kesehatan menyelenggarakan sosialisasi itu sendiri. Lanjut untuk share screen-nya. Jadi spekma ini landasan kita melaksanakan di dalam pelaksanaan spekma itu sendiri berdasarkan surat keputusan rektor nomor 570 garing SK garing 071 088 garing 4 Romawi garing 2021. Jadi SK ini yang menunjang kita di dalam melaksanakan spekma di seluruh Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, apa sih sebetulnya? Karena di dalam kegiatan pendidikan, di dalam kegiatan lembaga pendidikan khususnya atau secara keseluruhan itu sebetulnya ada dua hal, yaitu kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler, di mana kita ketahui bahwasanya kegiatan kurikuler itu adalah aktivitas mahasiswa di dalam perkuliahan. Jadi pada saat kita ketemu kuliah, baik itu secara luring maupun secara daring, itu adalah sebuah kegiatan kurikuler yang notabene kita menyampaikan semua materi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen, yang kalian sudah menjalani semuanya. Bagi yang semester 2, kalian baru 2 semester, dan seterusnya bagi yang tingkat akhir, semuanya sudah diberikan, tinggal saat ini kalian menjalani proses untuk terakhir sebagai syarat kalian untuk lulus berupa kegiatan skripsi, pembuatan skripsi. Itu adalah semua bentuk kegiatan kurikuler. Nah, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler itu Bapak Ibu dosen sesuai dengan bidang masing-masing yang sudah melaksanakan dan kalian juga sudah mendapatkan. Mudah-mudahan itu menjadikan bekal yang luar biasa yang nantinya akan kalian peroleh, akan kalian miliki sesuai dengan bidang keahlian yang kalian sekarang saat ini tempuh, yaitu di bidang ilmu kefarmasian. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini yang ada kaitannya dengan apa yang akan kita laksanakan saat ini. Merupakan suatu aktivitas yang di luar kegiatan akademik perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa selama studi di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, jadi kegiatan ekstrakurikuler itu memang banyak sekali yang diadakan di universitas, terutama di Unugiri Bojonegoro. Kalian juga sudah mengenal adanya unit kreativitas mahasiswa, kalian juga sudah mengenal adanya BEM, adanya BEM baik itu BEM universitas, BEM fakultas, ada HIMA, dan lain sebagainya. Itu semuanya juga merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang dikatakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan-kegiatan itu nantinya ada beberapa klasifikasi. Insya Allah nanti di akhir akan kita sampaikan bahwasanya ada beberapa item-item yang sudah dimasukkan yang nantinya akan menjadi poin-poin yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian kumpulkan, dan ini wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Jadi untuk kegiatan baik itu kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler itu sebetulnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena memang kita membentuk, mendidik, kemudian memberikan semuanya, baik itu soft skill maupun hard skill atau apapun yang nantinya bisa meningkatkan sumber daya manusia, khususnya adalah mahasiswa yang ada di dalam program studi farmasi.
Jadi demikian, ini kita baru membahas mengenai baik itu kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin bisa saya sampaikan, saya tekankan bahwasanya untuk kegiatan ekstrakurikuler yang nantinya akan masuk ke dalam spekma itu cakupannya akan lebih luas. Cakupannya nanti akan diperlebar lagi, tidak lagi sempit yang mungkin saat ini kalian baru tahu bahwasanya baru ada kegiatan yang ada di BEM, baik BEM-U, BEM-F maupun HIMA dan UKM-UKM yang ada, tapi nanti semua bentuk kegiatan bisa, baik itu yang akan dilaksanakan di lingkup universitas kita secara keseluruhan maupun yang di luar universitas kita. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini juga bisa kalian ikuti tidak hanya di lingkup prodi farmasi saja atau di Fakultas Ilmu Kesehatan saja. Nantinya kalian bebas untuk bisa memilih. Nanti juga ada sistem yang akan dibangun oleh universitas kita, di mana nanti ada seluruh penjadwalan kegiatan yang ada di universitas, baik itu yang ada di 5 fakultas yang kita miliki, 18 prodi yang kita miliki, semua bisa kalian ikuti, baik itu artinya seluruh prodi-prodi yang ada di universitas itu nanti bisa kalian ikuti secara keseluruhan. Nah, ini nanti kesempatan kalian untuk mengumpulkan banyak sekali poin-poin yang bisa kalian kumpulkan, tapi sebetulnya harapan kami kalian tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk mengumpulkan poin, tetapi hal ini kan Anda lakukan adalah memang betul-betul untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, meskipun pada dasarnya memang untuk menghargai kalian supaya memiliki prestasi, kalian diberikan reward berupa poin, kemudian akan dihitung. Selanjutnya nanti kalau misalnya kurang dari standar yang kita tetapkan, itu nanti kalian juga akan ada reward, minimal kalian tidak bisa melaksanakan ujian akhir semester. Itu tidak, maksud kami tidak hanya sekedar itu saja, tetapi memang betul-betul kalian lakukan untuk meningkatkan kualitas diri yang nantinya akan menjadi bekal pada saat nanti kalian sudah menjadi alumni yang kerja di manapun yang nantinya akan menjadi bidang kalian semuanya. Baik, lanjut mungkin untuk slide-nya. Kemudian kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, pengabdian masyarakat yang merupakan bagian pelaksanaan dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi, tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya kegiatan itu tidak hanya di bidang minat dan bakat ya, tapi juga banyak sekali nanti ini juga ada pengabdian masyarakat, ada penelitian yang semuanya merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi kita. Ya, makanya tadi sudah saya sampaikan, kalian bisa mengembangkan semuanya, baik itu potensi-potensi yang kalian miliki dikeluarkan semuanya. Ya, mungkin dari kalian ada yang senang di seni, kemudian ada yang senang dengan olahraga, kemudian ada yang senang utak-utik berada di laboratorium dengan terus-menerus melakukan penelitian, kemudian senang dengan pengabdian masyarakat, terjun di dalam melaksanakan bantuan-bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita hitung secara keseluruhan. Jadi ini merupakan kesempatan yang luar biasa kalian untuk mengeluarkan semua kemampuan kalian. Jadi supaya nanti bisa benar-benar kalian bisa manfaatkan, baik nanti itu sebagai syarat maupun kembali lagi yang saya sampaikan adalah sebagai bekal bagi diri kalian masing-masing. Kemudian ada credit point, merupakan bobot nilai dari setiap kegiatan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa.
Ini tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi ada rewardnya berupa poin ya. Yang nantinya ini akan dikumpulkan tadi di akhir semester yang sudah nanti kita tetapkan kembali lagi sebagai syarat ya. Ini poin yang nantinya akan kita berikan kepada kalian manakala kalian telah melaksanakan semua kegiatan yang sudah kalian laksanakan. Nah, poin-poin ini nanti akan kalian kumpulkan dan akan kalian upload sendiri ke dalam sistem e-Spekma yang nantinya akan kita diadakan oleh universitas sebagai tempat untuk mengumpulkan poin bagi kalian. Kemudian kami yang ada di bagian administrasi akan menghitung setiap poin yang telah dicapai oleh mahasiswa. Sekali lagi, setiap mahasiswa, dan ini sifatnya wajib. Ya, sebetulnya tadi saya sempat masih WA ke grup-grup kalian bahwasanya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini, kenapa? Karena kegiatan pengumpulan poin ini sendiri itu sudah dilaksanakan di semester ini. Jadi Bapak Ibu pimpinan terutama dalam hal ini adalah Bapak Warek 3 sudah mengultimatum bahwasanya kegiatan pengumpulan poin ini sudah dilaksanakan mulai dari sekarang. Artinya apa? Artinya kegiatan sosialisasi ini sendiri sudah bisa kalian mendapatkan poin. Jadi nanti sesuai dengan daftar nanti poinnya ini berapa, kemudian masuk kemana, ini nanti kalian bisa mendapatkan. Jadi sesuai dengan yang tertera di sini ada sekitar 70 partisipan, artinya mungkin sekitar ada 70 mahasiswa yang nantinya ini sudah mendapatkan poin. Artinya yang tidak masuk atau tidak tergabung di dalam Zoom sosialisasi ini, mereka juga tidak akan mendapatkan poin. Begitu ya. Jadi ini suatu keuntungan bagi kalian yang telah masuk ke dalam sosialisasi ini. Yang pertama, setidaknya kalian akan mengetahui apa sih Spekma itu, bagaimana sih seberapa pentingkah Spekma ini bagi kalian sendiri. Karena sekali lagi kalau misalnya kalian tidak bisa mengumpulkan sesuai dengan poin yang sudah ditetapkan, maka artinya kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir semester, ya tentunya kalian tahu sendiri nanti akan terproses seperti apa, bagaimana jalannya, dan seterusnya kalian sudah bisa membayangkan. Seperti itu. Ini mengenai kredit poin yang nanti harus kalian kumpulkan. Lanjut mungkin bagi slide-nya. Kemudian tujuan dari Spekma itu sendiri, yang pertama adalah menanamkan rasa tanggung jawab akademik terhadap diri mahasiswa dan alma mater. Jadi dengan adanya Spekma, dengan adanya tuntutan kalian untuk menyalurkan bakat, minat, prestasi, ataupun kemampuan apapun yang kalian miliki yang akan diwadahi di dalam Spekma ini, harapannya ini merupakan bentuk tanggung jawab dari diri kalian sebagai mahasiswa dan tanggung jawab kalian tentunya terhadap alma mater. Kenapa? Karena selain kalian memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, artinya tanggung jawab sebagai mahasiswa, kalian juga harus memberikan mengukir prestasi. Kalian juga harus menjunjung tinggi terhadap alma mater, terhadap nama baik universitas kita. Karena apa? Karena universitas kita, prodi kita, fakultas kita itu juga ada tuntutan-tuntutan terhadap peningkatan kualitas yang akan diukur baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal tentunya kami sendiri, baik itu dari pihak universitas, pihak fakultas, pihak prodi itu akan melakukan evaluasi sampai seberapa peningkatan yang telah kita atau prestasi-prestasi yang telah kita capai untuk fakultas, untuk universitas, dan untuk prodi kita. Kemudian
Kalau secara eksternal tentunya kita akan diukur, kita akan dinilai dengan parameter atau dengan kegiatan yang dikatakan dengan akreditasi yang akan dilakukan oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, atau kalau kita di bidang kesehatan itu yang melaksanakan adalah LAMPTKes, yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Itu nanti kita diukur di sana. Kita akan berjuang untuk meningkatkan kualitas di sana. Karena standar kualitas yang nantinya akan diukur oleh pihak eksternal, dalam hal ini adalah LAMPTKes yang sudah saya sampaikan tadi, itu sebagai barometer bahwa lembaga pendidikan kita, khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan dan Prodi Farmasi, itu layak atau tidak, ya, yang nantinya akan diberikan penilaian dengan akreditasi baik, baik sekali, ataukah unggul, ya. Ini adalah standar terbaru dari BAN PT yang sudah ditetapkan. Kalau dulu standarnya adalah akreditasi A, akreditasi B, ataukah akreditasi B. Sekarang standarnya adalah terakreditasi baik, itu sama dengan akreditasi dengan nilai C. Terakreditasi dengan baik sekali itu sama dengan akreditasi dengan standar B. Kemudian terakreditasi unggul itu dengan sama dengan akreditasi dengan nilai A. Ya, ini kalian harus tahu. Jadi nanti saat kalian lulus nanti di ijazah, di SKPI itu akan tertera di sana bahwa akreditasi dari lembaga pendidikan kita, khususnya Prodi Farmasi, itu akan terakreditasi dengan, karena dilaksanakan di tahun 2019, masih dengan ketentuan yang lama, itu masih dengan standar nilai C. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kalian dipacu, setengah dipaksa ya, bisa dikatakan seperti itu, karena mau nggak mau kalian harus melaksanakan, jadi bisa dikatakan pemaksaan, tapi pemaksaan kita menilainya dengan tanda kutip ini demi kebaikan kita bersama, terutama di sini adalah demi kebaikan kalian, sehingga nanti juga akan meningkatkan, sekali lagi tadi adalah kualitas kalian, kualitas universitas kita, kualitas fakultas kita, dan terutama adalah kualitas prodi farmasi yang kita cintai. Ini bentuk rasa tanggung jawab. Kemudian meningkatkan kompetensi dan karakter akademik. Jelas di sini akan terjadi peningkatan tentunya, terutama adalah kompetensi-kompetensi yang nantinya juga di belakang sudah akan kita jelaskan, ada berbagai hal yang nantinya ini bidang-bidangnya dibagi, kemudian di situ nanti ada poin-poinnya. Dengan Anda mencapai poin tentunya kompetensi itu akan tercapai. Kompetensi itu akan ditingkatkan, ya, yang menunjang bagi kalian untuk meningkatkan juga karakter akademik kita semuanya. Kemudian untuk mengaktualisasi segenap potensi, minat, dan bakat. Baik, aktualisasi itu sendiri sebenarnya adalah kebutuhan tidak hanya kalau di dalam ilmu kesehatan, itu salah satu kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Kebutuhan akan kita untuk memunculkan ini loh aku, ini loh saya, ini loh prestasi yang sudah saya ukir, ini loh hal yang luar biasa yang sudah saya miliki, yang harus diukir, yang harus diberitahukan oleh semuanya bahwasanya kita memiliki potensi, kita memiliki minat dan bakat yang luar biasa. Ya, ini mudah-mudahan kalian dengan adanya Spekma ini menggugah aktualisasi kalian untuk menjadi lebih dan lebih. Ya, sekali lagi, memang ini menjadi syarat, memang ini menjadi kewajiban bagi kalian. Tapi di balik itu semuanya, lakukanlah dengan sepenuh hati, lakukanlah dengan senang hati, karena di situ dikatakan bahwa saya tujuannya adalah aktualisasi, karena aktualisasi itu adalah murni kebutuhan manusia, murni kebutuhan kita untuk menampilkan segala hal yang kita miliki. Kemudian bisa juga tujuannya adalah memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan.
Jadi bisa jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang banyak sekali yang bisa kalian lakukan, itu akan memunculkan, akan memperkuat, akan meningkatkan solidaritas, terutama dalam hal ini adalah organisasi-organisasi yang sudah ada di universitas kita yang tadi sudah saya sebutkan, ada BEMU, BEMF maupun dengan demikian, wadah-wadah yang sudah ada, organisasi-organisasi yang sudah ada di universitas kita itu bisa semakin kuat, bisa semakin meningkat karena kegiatannya dengan inisiatif kalian, dengan kebutuhan kalian untuk memunculkan minat dan bakat itu bisa terwadahi di dalam organisasi yang sudah ada. Kemudian juga bisa meningkatkan komitmen terhadap Tridharma perguruan tinggi. Sekali lagi, karena yang ada di sini itu tidak hanya pendidikan, Tridharma itu ada 3 bidang, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang merupakan satu kesatuan dalam Tridharma perguruan tinggi, maka prestasi ataukah minat bakat atau semua yang kalian miliki harus terbagi di dalam 3 ranah tersebut. Jadi juga unggul di dalam pendidikannya, unggul di dalam penelitiannya, dan unggul di dalam pengabdian masyarakat. Apalagi kalau pendidikan jelas kita mendapatkan pengajaran. Kalian semuanya sudah mendapatkan itu. Bapak Ibu dosen juga memfasilitasi di dalam pendidikan, memberikan pengajaran dan seterusnya. Di dalam penelitian kalian juga harus proaktif. Kenapa? Karena sekarang penelitian itu tidak hanya dilakukan di akhir perkuliahan atau di dalam pembuatan skripsi, tidak. Tapi kalian sekarang juga diwadahi oleh dosen, karena kita juga ada kegiatan penelitian secara bersama antara dosen dengan mahasiswa. Monggo nanti kalian bisa mendaftarkan diri lewat Bapak Ibu dosen, bahwasanya kalian ingin gabung di dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen, artinya gabung antara dosen dengan mahasiswa yang dilakukan secara bersama. Tentunya ide-ide itu akan luas sekali manakala kalian mau ikut gabung di sana. Karena notabene Bapak Ibu dosen itu sebetulnya adalah sebagai fasilitator saja bagi kalian. Kalianlah yang memiliki ide, kalianlah yang memiliki ide cemerlang yang luar biasa yang nantinya bisa kalian tuangkan. Yang ada di sekitar kalian apa bisa menjadi tema-tema penelitian yang nanti akan kita lakukan secara bersama. Dan alhamdulillah sekarang laboratorium kita juga sudah cukup memadai untuk kita lakukan penelitian bidang-bidang kefarmasian tentunya, tetapi secara umum juga bidang kesehatan. Terserah, monggo kalian mau melakukan penelitian di bidang apa yang pada mulai dari sekarang ini sudah saya sampaikan. Sekali lagi, silakan kalian mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama yang notabene dilaksanakan antara dosen dan mahasiswa. Ya, ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan kalian, mulai menggugah potensi-potensi yang terpendam di dalam diri kalian untuk segera dimunculkan, diaktualisasikan ke dalam kegiatan yang akan kita wadahi, baik itu di Spekma, ataukah diwadahi di organisasi, ataukah diwadahi di lembaga yang ada di seluruh universitas kita. Oke, lanjut untuk slide-nya. Aspek penilaian yang dinilai banyak sekali ya, ada aspek keagamaan dan moral Pancasila. Jadi karena memang kita itu berbasis organisasi, tentunya kita berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Artinya kita merupakan kampus Aswaja ya, slogan kita yang benar-benar melekat di dalam diri kita bahwa kita adalah ahli sunnah wal jamaah,
Jadi aspek keagamaan itu menjadi dasar kita untuk melakukan semua kegiatan, baik kegiatan Tridharma atau kegiatan yang lainnya yang merupakan unsur seluruhnya yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Jadi bukan berarti farmasi umum tidak perlu agama, tidak sama sekali. Justru ini yang terpenting bagi kita sebagai dasar, sebagai landasan kita yang harus mengedepankan aspek agama dan moral Pancasila. Ya, jadi nanti kegiatan-kegiatan yang nantinya berada di lingkup keagamaan, di lingkup tentang bagaimana menanamkan moral itu juga akan dinilai, akan mendapatkan poin ya secara keseluruhan. Jadi kalian menyelenggarakan kegiatan, misal kegiatan buka bersama, kemudian bisa jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Hari Besar Islam, itu semuanya juga bisa ada poin yang kalian dapatkan. Aspek penalaran dan idealisme ya. Bagaimana kalian menuangkan ide-ide itu ya, kemudian ada tentunya di sini juga ada penelitian, kemudian ada kegiatan yang memang mengedepankan penalaran dan idealisme. Ini semuanya nanti juga akan mendapatkan poin, di mana ini adalah merupakan salah satu aspek penilaian yang penting yang nantinya juga akan bisa kalian raih, bisa akan kalian capai melalui poin yang nanti akan kita berikan. Kemudian aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap alma mater, bangsa, negara, dan agama. Ya, ini banyak sekali nanti ini yang bisa kalian lakukan, kegiatan-kegiatan, baik itu dengan bidang yang kalian nantinya di sini akan diwadahi, terutama ada di BEMU, BEMF, kemudian di HIMA, di mana itu semuanya adalah wadah yang tentunya sudah kita bentuk, wadah yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap alma mater kita, terhadap bangsa kita, negara kita, dan agama kita. Tentunya seperti itu. Skop yang paling kecil adalah kecintaan alma mater, terutama di sini itu wajib kita tanamkan ya. Tentunya kalau kita sudah cinta alma mater, segala kita tahu kan kalau yang namanya cinta itu apapun akan kita lakukan ya. Jadi insya Allah dengan semuanya itu nanti akan bisa kita lakukan tidak hanya keterpaksaan tetapi dengan cinta. Dengan ini merupakan suatu bentuk pengorbanan terhadap cinta kita, baik itu cinta terhadap alma mater, bangsa, negara, dan agama kita. Kemudian aspek pemenuhan minat dan bakat. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya saya yakin, kita yakin kenapa ini dibentuk spekma, karena seluruhnya meyakini, terutama Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pimpinan di sini, bahwa kalian itu tidak ada yang kurang, kalian lebih, kalian memiliki potensi yang luar biasa yang belum kalian keluarkan. Tentunya seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan spekma ini bisa memunculkan, bisa menggugah dari apa minat dan bakat yang kalian miliki secara keseluruhan ya. Kemudian ada aspek pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini ya. Kenapa ini wajib kita lakukan atau kita wajib memberikan ranah atau ruang di dalam pengabdian masyarakat? Karena nanti kalian akan kembali ke masyarakat. Sekali lagi, sebetulnya penting juga kita berprestasi, penting juga kita pinter, brand kita main misalnya. Tetapi kemampuan kita di dalam bersosialisasi, kemampuan kita bisa membaur dengan masyarakat, itu wajib kita berikan, itu wajib kita lakukan, wajib kita asah juga. Karena notabene itu juga memerlukan suatu pengalaman, itu juga memerlukan suatu ilmu, bagaimana nantinya kita bisa diterima di dalam masyarakat, bagaimana kita nantinya bisa mengabdi kepada masyarakat, bagaimana tentunya kita bisa merangkul secara keseluruhan, yang nantinya kita akan menjadi
Bisa jadi mudah-mudahan kalian semua nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di dalam masyarakat. Itu harapan kami. Jadi kami akan bangga manakala kalian nantinya lulus bisa menjadi tokoh-tokoh masyarakat, bisa menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, tidak harus dengan misalnya meskipun kuliahnya di bidang farmasi tapi tidak menutup kemungkinan menjadi peluang besar bagi kalian untuk mencapai hal tersebut ya. Jadi semangat aja, insya Allah kalian tidak cukup menjadi ahli farmasi saja, tidak cukup berkutat di dalam pengobatan saja, meracik obat, kemudian terapi obat dan lain sebagainya, tetapi juga kalian mampu menjadi tokoh masyarakat, mampu menjadi pemimpin masyarakat. Itu harapan kami semuanya tentunya. Makanya ini masuk ke dalam aspek penilaian yang nantinya ada di dalam spekma. Lanjut. Oke. Spekma, akumulasi poin minimal yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa kalian semuanya itu adalah 25 poin per semester. Ya. Ini nanti akan dihitung sebelum UAS yang nantinya setiap poin nanti kalian bisa memasukkan ke dalam e-spekma. Mohon maaf untuk sementara kali ini kita belum bisa memunculkan e-spekma, mensosialisasikan e-spekma karena e-spekma masih di dalam proses pembuatan. Namun pengumpulan poinnya sudah bisa dimulai dari sekarang. Ya. Nanti kalian yang hadir di sini di dalam sosialisasi itu kita rekam siapa saja yang hadir di sini, kemudian nanti masing-masing kalian juga akan diberikan poin sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan. Sekali lagi, ini penting juga bagi Bapak Ibu dosen, bahwasanya setiap mahasiswa diwajibkan mengumpulkan 25 poin. Artinya nanti kalau misalnya mahasiswa sebelum UAS kok belum mencapai 25 poin di mata kuliah Bapak Ibu, kok anak ini belum ikut ujian, mungkin salah satunya disebabkan karena mahasiswa tersebut belum memenuhi standar minimal pengumpulan poin spekma, yaitu 25 ya. Jadi bagaimana Bu kalau sekarang kan sudah lewat setengah semester, kita kan sudah menjalani UTS, berarti kan masa 25 poin ya, ini mungkin nanti ada kebijakan ya, ada kebijakan karena di semester genap ini sudah dimulai pengumpulan poin di spekma. Insya Allah nanti kebijakannya kurang dari 25 poin, nanti akan kita tetapkan, akan kita umumkan bagi mahasiswa kita yang ada di prodi farmasi, poin minimalnya berapa nantinya yang akan kalian harus kumpulkan di akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini ya. Itu yang perlu kalian catat baik-baik, ada 25 poin yang dikumpulkan di e-spekma. Lanjut mungkin. Baik, ini daftar rincian penetapan penilaian ekstrakurikuler mahasiswa atau spekma. Jadi ini ada aspek keagamaan dan moral Pancasila. Untuk unsurnya ikut serta peringatan Hari Besar Islam, kegiatan keagamaan, kegiatan moral Pancasila yang bersifat ceramah ataukah upacara. Jadi nanti ini mungkin bagi kita sendiri akan merancang berbagai kegiatan yang nantinya bisa mewadahi kalian untuk mendapatkan poin ya. Dan kalian juga bisa merancang bagaimana caranya bisa mengumpulkan atau strategi bagaimana bisa mengumpulkan poin minimal 25 tadi yang sudah saya sampaikan. Jenis itemnya kalau tingkat internasional jadi penceramah 12 poin, petugas atau pembawa acara 10 poin, pesertanya 9 poin. Tingkat nasional
ada penceramah, petugas, dan seterusnya, tingkat regional, tingkat lokal, tingkat universitas, tingkat fakultas, tingkat program studi, itu sudah ada masing-masing poin yang sudah tertera di kolom poin. Ya. Yang mungkin bisa kalian lakukan, paling tidak adalah di tingkat prodi, di tingkat fakultas, ataukah di tingkat universitas. Ini yang harus kalian betul-betul lihat secara terus-menerus yang nanti akan ada di kalender Spekma, kegiatannya apa saja. Jadi nanti kalian bisa mengikuti, memilih kegiatan apa yang akan kalian ikuti, kemudian akan menghitung sendiri kira-kira saya dapatnya berapa poin nih, ya seperti itu ya. Kalian bisa melakukan itu dengan melihat daftar rincian ini. Ini merupakan sub atau aspek keagamaan dan moral Pancasila. Tidak menutup kemungkinan kalian bisa mengikuti kegiatan secara nasional ataukah internasional. Ya monggo, itu malah luar biasa. Akan kita dukung sepenuhnya. Ya, nanti akan ada surat tugas, absensi, sertifikat atau undangan sebagai bentuk bukti bahwa kalian telah melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan poin tersebut. Baik. Next. Ini aspek penalaran dan idealisme, kegiatan diskusi, simposium, lokakarya, seminar, workshop yang bisa dilakukan sama tadi tingkatannya adalah internasional, nasional, regional, lokal, universitas, fakultas, dan program studi. Jadi nanti ke depan kita banyak sekali kegiatan, baik itu simposium, lokakarya, seminar, workshop, webinar seperti ini. Itu semuanya merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, yang bisa diberikan poin-poinnya. Ya, nanti yang paling rendah adalah kegiatan yang ada di program studi. Kalau hanya cukup menjadi peserta, itu hanya berpoin 1, contoh di sini ya. Kalau misalnya nanti ada kegiatan yang nanti akan kita fasilitasi untuk kalian semuanya, kalian bisa menjadi penceramah atau pematerinya, monggo. Kemudian kalian yang nanti akan menjadi moderatornya, akan menjadi pembawa acaranya, semuanya yang berperan adalah mahasiswa, maka yang berperan di sana itu poinnya akan meningkat. Tidak hanya sebagai peserta saja, karena kalau hanya sebagai peserta saja, poinnya sangat kecil sekali, hanya 1. Ya. Kalau kegiatan fakultas menjadi peserta, poinnya 2, dan seterusnya. Semakin tingkatannya semakin tinggi, maka poin-poinnya akan semakin banyak. Ya, kalau misalnya kalian di tingkat universitas ada kegiatan, kemudian kalian menjadi pematerinya, maka kalian sudah mengumpulkan 4 poin, dan seterusnya. Oke, ini adalah aspek penalaran dan idealisme. Lanjut. Kegiatan penelitian, ini tadi yang sudah kita sampaikan, ada penelitian secara kelompok, konsultasi 6, ketuanya ada 5, konsultan ya ini maksudnya. Ada editor 4, anggota peneliti 2, penelitian individu malah justru banyak, ada 6 ya. Nah ini banyak ya yang nantinya bisa kalian kumpulkan, terutama dalam hal ini adalah penelitian. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kalian memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian. Kita mewadahi itu. Ya, tidak hanya itu, kalian juga menulis buku dan lain sebagainya. Nanti di sini juga ada. Ini penulisan ilmiah ya, masuk ke sini. Jadi ada berupa buku, perorangan, mengarang ada 8, editor ada 4. Kemudian berupa buku antologi atau kelompok, pengarang 4, editor 3, dan seterusnya. Kemudian yang saat ini memang kita lagi gencar-gencarnya, Bapak Ibu dosen khususnya yang ada di Prodi Farmasi, ini juga sudah membentuk kelompok-kelompok yang akan menerbitkan buku. Nah, ini mungkin kalian yang punya
kemampuan atau punya minat di sana, monggo segera gabung dengan kami untuk melakukan penulisan yang nantinya juga akan kita terbitkan sebagai buku panduan di dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Kalau kalian ingin terlibat, monggo, karena di sini juga sudah dimasukkan di dalam poin, dimasukkan ke dalam kategori di dalam penulisan buku, itu termasuk salah satunya yang bisa mengumpulkan poin banyak. Ya, monggo silahkan nanti bisa bergabung pada kami. Mudah-mudahan nanti bisa membantu kalian untuk semakin berprestasi, tentunya tidak hanya sekedar mengumpulkan poin. Lanjut Pak. Kemudian ada jurnal ilmiah dengan penulis yang pertama, kedua, ketiga dengan poin 5, 4, 3. Semakin tinggi semakin besar sebagai penulis 1. Kemudian ada pelatihan karya tulis ilmiah. Ini ada tingkat internasional, nasional, regional, universitas, fakultas, dan program studi. Ini mungkin kalian sudah sering melakukan ya, terutama kemarin kita juga sudah mewajibkan bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa baik itu bidik misi maupun KIPK wajib untuk mengikuti UKM atau kreativitas mahasiswa yang mengirimkan karya tulisnya, yang nantinya ini juga masuk ke dalam poin yang di sini poinnya di dalam item poin cukup tinggi sekali ya. Jadi setidaknya kalau kalian ikut itu tingkatannya adalah tingkatan secara nasional karena itu dilaksanakan oleh Kemendikbud sehingga nanti poinnya bisa mencapai 9 ataukah 7 ya. Itu. Kemudian prestasi karya tulis ilmiah juara tingkat internasional. Wow. Poinnya tinggi sekali, nanti silakan kalian kejar, ini bisa kalian lakukan. Kalian tentunya bisa, pasti bisa ya, dicoba untuk segera melakukan, menorehkan prestasi-prestasi yang nantinya ini berguna sekali bagi kalian. Nah, prestasi-prestasi semacam ini itu sebetulnya sangat berguna, karena saat ini stakeholder itu tidak hanya melihat dari sisi ijazah saja, tidak hanya melihat dari sisi nilai akademis yang kalian capai, yang tertuang, tetapi juga menilai dari sisi non-akademisnya atau ekstrakurikulernya. Makanya ada SKPI. Jadi nanti kalau kalian mengumpulkan poin dan sekiranya nanti bisa kita akumulasikan dan kita tuliskan ke dalam surat keterangan pendamping ijazah bagi kalian. Lanjut. Oke. Ini masih yang tadi karya ilmiah juara tingkat lokal sampai program studi. Tentunya nanti kalau misalnya di tingkat program studi, fakultas, kemudian universitas, ini nanti kita yang akan melaksanakan. Jadi insya Allah nanti ke depannya banyak sekali kegiatan yang akan kita laksanakan yang mewadahi untuk pengumpulan nilai poin kalian. Kemudian pelatihan atau penataran penelitian secara tingkat internasional, nasional, regional, lokal, universitas, fakultas, dan program studi dengan dibuktikan adanya sertifikat dengan poin yang sudah tertera di sini. Nanti silahkan kalian yang mempelajari. Makanya sebelum kegiatan sosialisasi ini kan di setiap grup kelas kalian, angkatan kalian saya share materi ini supaya kalian pada saat saya menjelaskan ini kalian sudah paham. Karena sebelumnya kalian sudah membaca kira-kira dengan poin-poin ini kalian bisa berada di posisi yang seperti apa. Nanti kalau kurang jelas juga bisa kalian tanyakan. Insya Allah nanti kita semuanya terutama dengan Ibu Dekan dan Ibu Kaprodi nanti bisa memberikan penjelasan apabila nanti ada beberapa hal yang belum kalian pahami. Oke, lanjut Pak. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap alma mater, bangsa, negara, dan agama, kepemimpinan mahasiswa per periode. Nah, ini kalian yang duduk menjadi pengurus BEM, BEMF, BEMU, kemudian HIMA, ini semuanya ada nilainya, ada poinnya. Kalau di tingkat prodi yang di HMP,
atau hima itu kalau anggota 2, pengurus 3, ketua 4. Nah, ini yang sudah menjadi ketua, yang menjadi pengurus. Paling tidak di akhir kalian sudah mengumpulkan minimal 7 atau 5, minimal seperti itu ya. Nanti tetap akan kita rangkum secara keseluruhan untuk menjadi penilaian bagi kalian. Latihan kepemimpinan mahasiswa atau pertemuan organisasi atau asosiasi tingkat internasional, nasional, regional, lokal, universitas, fakultas, dan prodi. Poin-poinnya sudah ada dengan ditunjukkan surat tugas, sertifikat, atau undangan. Jadi mohon nanti undangan-undangan yang sudah tersebar di kalian, kemudian bentuk realisasi dari sertifikat ataukah surat tugas itu disimpan, dimasukkan ke dalam e-spekma sebagai bentuk bukti bahwa kalian telah mengumpulkan kegiatan itu dan tentunya kalian berhak untuk mendapatkan poin sesuai dengan kriteria yang sudah tertera di dalam daftar penilaian e-spekma itu sendiri. Lanjut. Kepemimpinan dalam masyarakat, agama, bangsa, negara, kepemimpinan organisasi di luar universitas. Ini tetap dihargai. Jadi kalian yang masuk di dalam organisasi remaja masjid, ke dalam Karang Taruna, kemudian anggota-anggota yang ada atau organisasi yang ada di kemasyarakatan dengan bukti surat keputusan atau SK, surat tugas, struktur organisasi, mohon itu segera disimpan, mohon itu dijadikan bukti bahwa kalian telah mengikuti kegiatan dan berorganisasi, entah itu di tingkat internasional, nasional, regional, ataukah lokal. Ya. Jadi mulai dari tingkat desa, RT, yang di sana kalian juga bisa meminta surat keputusan atau SK yang dari tingkat RT, ada pengurus RT mungkin, di sana ada remaja-remaja. Sekarang kan kepengurusan itu tidak hanya di desa, di tingkat RT pun sekarang sudah aktif. Monggo kalian kalau minta itu bisa dimasukkan ke dalam poin, atau misalnya kalian menjadi saat ini aktif sebagai remaja masjid, Karang Taruna atau apa, monggo silahkan ya. Kita tetap mengapresiasi, kita tetap akan menghargai dengan poin-poin yang sudah kita alokasikan. Kepanitiaan tingkat internasional, nasional, regional, lokal, tentunya di sini adalah kegiatan yang dilakukan di masyarakat ya secara luas. Kalian ikut kepanitiaan 17 Agustus, kepanitiaan hari-hari besar Islam, kepanitiaan apapun yang kalian lakukan atau yang ada di sekitar kalian dan kalian aktif di dalamnya dengan ditunjukkan surat keputusan, surat tugas, dan struktur organisasinya, maka tetap itu akan dihargai di dalam pemberian poin masuk ke dalam spekma. Oke, lanjut. Next. Aspek pemenuhan minat dan bakat, olahraga, kesenian, dan teknologi. Jadi ini pengurus tim aktif per tahun tingkat internasional, nasional, regional, universitas, fakultas, dan program studi. Dibuktikan dengan surat keputusan atau surat tugas atau struktur organisasi. Jadi misalnya kalian ini menjadi pengurus ya, ada yang menjadi pengurus di KONI ataukah dimanapun yang aktif atau bahkan menjadi pemain aktif secara per tahunnya, maka ini keseluruhan juga ada penghargaan atau diberikan poin yang akan kalian dapatkan. Jadi mohon nanti kalian aktif harus segera ngelis kira-kira ini ada kegiatan apa di sekitar kalian, ini ada kegiatan apa di universitas, ada kegiatan apa di fakultas atau prodi seluruhnya yang ada di universitas kita atau di lingkungan kita, maka harus segera kalian lirik, harus segera kalian perhatikan, tidak lagi kalian menjadi orang yang cuek, apatis ya, tidak peduli dengan sekelilingnya. Mulai sekarang kalian harus segera peduli, harus segera aktif karena kalian dituntut untuk demikian ya. Pencapaian prestasi juara beregu secara tingkat internasional, secara nasional, lokal dibuktikan dengan sertifikat atau trofi ataukah apapun yang menunjukkan bahwa kalian memang menjadi juara apapun tentunya ya. Lanjut.
Oke, jadi ini masih ada kaitannya tadi, juara bergu, juara perorangan, tingkatannya bisa internasional, nasional, lokal. Jadi dibuktikan dengan sertifikat. Kalau perorangan poinnya cukup tinggi sekali ya. 2 kali kejuaraan aja di tingkat regional misalnya, itu poinnya sudah, kalau juara 1 sudah 12 per poinnya. Jadi nanti kalian monggo kalian inginnya seperti apa, strateginya bagaimana kalian untuk mencapai poin. Jadi kalau sebetulnya 25 itu cukup kecil sekali ya bagi yang aktif ya. Oke, lanjut. Pementasan atau invitasi biaya atau rancangan teknologi tanpa kejuaraan. Ini secara beregu ataukah perorangan, tingkatannya internasional, nasional, regional, lokal, universitas, fakultas, dan program studi. Ya, jadi dibuktikan dengan sertifikat, poster, undangan, dan undangan publik. Ya, jadi ini misalnya kalian melakukan kegiatan pementasan atau apa ya? Ya setahu saya kalau di universitas kita itu yang sering dilakukan oleh Prodi Teknik Mesin dengan kontes atau modifikasi kendaraan bermotor misalnya. Mungkin kalau di fakultas kita nanti kita akan melakukan hal yang sama. Ini tetap ada poinnya ya. Jadi kalau di tingkat kalau TM itu biasanya dilakukan tingkatannya adalah se-Jawa Timur. Berarti secara regional poinnya sudah 7 ya. Nanti kita bisa mewadahi. Monggo nanti yang punya ide silahkan koordinasi dengan kami, segera menuangkan ide apa yang harus kita lakukan, kita akan tetap memfasilitasi. Oke, aspek pengabdian kepada masyarakat, relawan, usaha bantuan terhadap bencana alam atau musibah, kalian menjadi relawan, itu tetap akan ada poinnya. Sebagai ketua, anggota 5, 4 poinnya, surat tugas, surat keputusan, dan undangan itu merupakan bukti keikutsertaan kalian untuk menjadi relawan. Di sini dikatakan sebagai poin atau aspek di dalam pengabdian masyarakat. Lanjut. Oke. Relawan usaha pembinaan terhadap masyarakat, ketua pelaksananya adalah 3, anggota pelaksananya 4, dengan ditunjukkan dengan bukti yang sama, bisa undangan, bisa SK atau apapun yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, kalau relawan atau usaha pembinaan terhadap masyarakat ini yang banyak yang bisa kita lakukan karena kita bergerak di bidang kesehatan, bisa jadi kita memberikan health education atau HE terhadap masyarakat, khususnya saat ini trennya adalah COVID, kita bisa memberikan health education terhadap masyarakat mengenai COVID-19 yang dilaksanakan di desa mana, bisa jadi ini merupakan suatu kegiatan yang bisa masuk ke dalam poin. Nah, ini semuanya secara keseluruhan sudah kita sampaikan, rincian poin-poin yang nanti bisa kalian dapatkan yang masuk ke dalam spekma yang harus dan wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, khususnya mahasiswa Prodi Farmasi yang kali ini kita ketemu untuk melakukan sosialisasi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, secara keseluruhan sudah saya sampaikan. Mulai dasar hukumnya apa, mulai dari tujuannya apa, mulai dari manfaatnya apa, sampai rinciannya, sampai poinnya, sampai buktinya, dan secara keseluruhan. Monggo nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan. Nanti bisa kami jawab beserta dengan Ibu Kaprodi di dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan kalian yang tentunya banyak ya yang saat ini kalian tadi sudah menangkap apa yang kami sampaikan. Tentunya ada beberapa hal yang masih mengganjal yang belum bisa kalian cerna. Monggo kita sampaikan, kita diskusikan bersama mumpung kita ketemu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tutup dulu sebelum masuk ke acara berikutnya tanya jawab. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak
Ibu Dekan F3, Ibu Eni Surya Estetis MPD. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Sampai saat ini saya cek di kolom komentar baik di Zoom ataupun di YouTube belum ada pertanyaan. Mungkin bagi mahasiswa baik yang di Zoom atau di YouTube, kalau di YouTube mungkin lebih bisa menuliskan di kolom komentar ya. Untuk yang di Zoom, jika ada masih yang bingung atau kurang jelas dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh Ibu Ainu, silahkan untuk menanyakannya. Oke, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan yang masuk, mungkin saya ulang sedikit. Jadi tadi dijelaskan bahwa sekarang untuk kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan apapun di luar akademis, baik mungkin mengikuti lomba atau mengikuti atau menjadi pengurus dari himpunan mahasiswa, semua sekarang ada angka kreditnya, ada nilainya, di mana nanti angka kreditnya ini kalau dikumpulkan nilai minimalnya adalah 25. Nilai minimal ini digunakan sebagai syarat untuk UAS. Jadi apabila kalian nanti belum sampai nilai minimalnya, kalian belum bisa untuk mengikuti UAS. Oleh karena itu diharapkan mulai sekarang kalian berperan aktif dalam semua kegiatan di luar akademis untuk bisa mendapatkan angka kredit, sehingga nanti angka kreditnya atau angka kredit kegiatan ekstrakurikulernya bisa mencapai minimal 25. Namun untuk semester genap ini, karena memang sudah di tengah tahun ajaran, jadi angka kredit untuk mengikuti UAS mungkin tidak sampai 25, nanti mungkin ada pengumuman lebih lanjutnya. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung bagaimana cara penilaian angka kreditnya, dipersilahkan. Baik, Bu Dian atau Ibu Moderator, mungkin teman-teman masih mencerna, masih belum sepenuhnya nanti sambil membaca. Kalau toh hari ini atau pada saat momen kali ini belum ada pertanyaan, bisa jadi nanti teman-teman bisa memasukkan pertanyaan di dalam grup-grup kelas yang ada, yang nantinya akan kita bantu untuk menjawab segala hal yang kalian belum paham tentunya tentang spekma maupun nanti sistem yang ada berupa spekma itu sendiri. Mungkin kalau tidak ada yang perlu dipertanyakan, bisa dikembalikan ke moderator untuk ditutup atau bagaimana, monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Ainu. Jika memang belum ada pertanyaan, ditunggu seperti kalimat Bu Ainu barusan ya, jadi ditunggu di grup-grupnya, jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin juga saya sedikit mengingatkan, kalian kan punya dosen pembimbing akademik ya, jadi kalau memang mungkin mau bertanya di grup agak sungkan atau bagaimana, mungkin kalian bisa langsung ke dosen pembimbing akademik masing-masing untuk menanyakan apa sih maksud spekma, bagaimana jika angka kredit saya belum mencapai minimal, meskipun saya sudah membayar uang semester, apakah saya masih bisa mengikuti UAS atau tidak, itu mungkin bisa ditanyakan ke dosen pembimbing akademik masing-masing. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah pengisian form evaluasi. Form evaluasinya akan di-share di kolom komentar. Jadi silahkan diisi, di situ nanti ada form evaluasi dan juga mungkin ada beberapa soal post-test karena memang ini adalah penting, jadi harus dipahami kira-kira berapa angka kredit untuk setiap kegiatan. Jadi mungkin nanti di form evaluasinya juga ada post-testnya. Ya. Kegiatan ini, Bila. Sebelum menuju ke kolom evaluasi, mungkin saya boleh menambahkan, Bu Dian. Baik, Bu, silakan. Ya, untuk teman-teman mahasiswa ya, tadi dari hasil sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Bu Dekan, maka ada beberapa hal yang perlu dipahami mulai saat ini.
Ini kembali mungkin saya ulang informasinya, mulai saat ini silahkan mengaktifkan kembali dosen penasehat akademik ya. Bagi teman-teman yang selama ini hanya menemui dosen penasehat akademik pada saat meminta tanda tangan KRS saja, maka mulai saat ini silahkan Anda berkonsultasi terkait dengan poin-poin yang Anda dapatkan untuk spekma ini. Apakah Anda sudah memenuhi target atau belum? Kemudian kalau belum, bagaimana nanti solusinya? Itu nanti silahkan menghubungi dosen penasehat akademik. Jadi tidak langsung semuanya nanti bertanya kepada Bu Sekprodi, Bu Kaprodi, atau Bu Dekan, tapi harus melalui dosen penasehat akademik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa-mahasiswa yang selama ini belum tergabung, belum mengikuti baik organisasi intrakampus ataupun unit kreativitas mahasiswa, baik sebagai pengurus maupun anggota yang selama ini hanya kuliah pulang seperti itu, silahkan Anda mulai aktif untuk mengikuti beberapa unit-unit kreativitas mahasiswa serta organisasi intrakampus yang sudah disediakan oleh universitas ya. Karena semua itu akan mendapatkan poin kredit, selain itu juga pengalamannya luar biasa yang nanti akan Anda dapatkan, yang akan bisa Anda pergunakan ketika Anda sudah lulus dari universitas. Kemudian yang ketiga, tidak hanya seminar, tidak hanya workshop, tidak hanya lokakarya atau beberapa kegiatan yang sudah disediakan oleh kampus yang bisa Anda ikuti untuk mendapatkan kredit poin, Anda juga bisa melakukan atau mengikuti lomba-lomba yang diadakan baik di dalam universitas maupun di luar universitas, baik bersifat akademis atau berhubungan dengan prodi kalian atau non akademis, seperti lomba MTQ atau kemudian lomba tari atau lomba public speaking atau lomba menulis di media massa dan lain sebagainya, semua itu ada poinnya ya. Jadi mulai saat ini silahkan Anda berkreativitas, silahkan Anda mulai mengaktifkan diri Anda sendiri, bisa tergabung dengan berbagai acara, bisa bergabung di berbagai kegiatan, di berbagai organisasi untuk bisa memenuhi kredit poin Anda. Mungkin di semester ini jika tidak memenuhi 25 poin, masih bisa kita maklumi karena ini sosialisasinya sudah berada di pertengahan semester. Namun di semester depan, meskipun Anda sudah membayar, mungkin nanti akan sulit untuk Anda bisa mengikuti UAS di semester depan, karena semester depan itu akan mulai aktif, begitu. Kemudian selanjutnya, nanti yang sudah diterangkan tadi oleh Bu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, bahwa nanti akan ada spekma yang akan Anda bisa isi secara mandiri. Di situ Anda juga bisa melihat berapa poin yang sudah Anda dapatkan, sudah memenuhi target atau tidak. Nanti Anda bisa juga berkonsultasi dengan kami, administrasi yang ada di fakultas dan prodi, bisa menemui saya selaku Kaprodi, bisa menemui Bu Dian selaku Sekprodi, bisa menemui Bu Ainu selaku Dekan, dan juga bisa menemui Bu Lulu selaku admin dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, nanti apa-apa saja yang harus Anda tempuh ketika Anda belum memenuhi target. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari informasi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dekan tadi. Saya harap teman-teman bisa proaktif untuk kegiatan ini, karena kegiatan ini kembalinya juga untuk mahasiswa, begitu. Dan kami yang ada di farmasi dan ada di Fakultas Ilmu Kesehatan hanya bisa memberikan motivasi, kemudian bisa memberikan fasilitas apa saja kegiatan yang bisa menunjang dan menambah poin kredit untuk spekma yang Anda miliki. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nawafila. Sekali lagi diingatkan bahwa spekma ini adalah sangat penting karena memang sekarang sudah dijadikan syarat untuk UAS. Dan jika kalian tidak mendapatkan angka kredit yang cukup, maka kalian tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti UAS meskipun sudah membayar. Sampai sini mungkin ada yang sudah mulai bingung atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum acara ini ditutup.
Teman nanti apa nomor? Suara saya masuk itu ya? Masuk ini? Masuk ya? Suaranya kok? Ya, mohon maaf untuk kesalahan teknis tadi karena sinyalnya tiba-tiba hilang. Oke, sebelum saya tutup mungkin kita mau foto bersama dulu kali ya. Silakan dinyalakan videonya semuanya. Iya, Bu, sambil nunggu. Iya, nunggu Bu Kakak Prodi. Baik, kita bisa sesi bersama meskipun dalam online. Silakan menyalakan videonya.
Masih sedikit ini. Ahmad Albari kenapa cantik sekali? Dia sekali mengungkapkan itu. Mungkin yang belum on masih di absen ini ada kabar ini 2020 di apa? Dikirimnya di kantor. Hadirin, bagian itu. Riku mana ini? Riku. Pak Mari, ayo Pak Mari. Sudah. Bu Ayu kan ngomong Itu kan mengerti. Bu Ayu, apabila sudah masuk, insya Allah semua juga apabila sudah masuk, silahkan untuk peserta dinyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ke yang kedua. Yang kedua tadi semua videonya. Ketiga juga mati semua videonya. Terima kasih untuk semua peserta, terima kasih untuk teman-teman terima kasih untuk Ibu Kaprodi Farmasi, terima kasih untuk bidang farmasi, seperti dosen dan semuanya. Terima kasih telah hadir pada acara sosialisasi Spekma. Untuk para peserta, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi informasi yang sudah disediakan di chat. Begitu juga di chat YouTube. Saya selaku MC di sini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang sudah disediakan di kemarin tadi bisa dipahami dengan baik dan kita direalisasikan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses farmasi.
Iya. Itu diri cuma ganti apa umuran diri. Iya, bukan ganti apa umuran diri. Lepas tadi kan di headset, ini ya. Muncul. Biar muncul. Ini masih apa sih? Ceritanya ini masih apa? Kamu ya? Boleh. Mas ya, matikan ya. Ini apa? Tidak ada. Matikan kan. Sebenarnya nggak ada fitur. Ada tadi dua. Matikan ya. Oh, yang keluar kota. Diingatin dulu balik kalau mengerjakan itu.